Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video kali ini saya akan membedah salah satu ukuran dalam PLS SEM, namanya Average Variance Extracted atau disingkat AV. Jadi, AV itu ukuran dari convergent validity pada model pengukuran reflektif. Nah, itu dia. Jadi informasi yang pertama, ternyata AV itu merupakan suatu nilai untuk mengukur convergent validity pada model pengukuran reflektif. Nah, itu dia. Kemudian AV itu bisa juga diartikan nanti untuk mengukur seberapa baik variabel laten dalam mewakili indikator-indikator pembentuknya. Nah, itu dia. Oke, kita mulai langsung. Nah, jadi saya menunjukkan dulu referensi bacaan saya pada video ini. Ini referensi bacaannya. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Oke, kita langsung mulai. Oke dia. Nih. Nah, ini pertama saya mau mengutip referensi dulu ya, dari referensi yang tadi. Ini kalimatnya. Ini referensi yang kedua, ini kalimatnya. Ini referensi yang ketiga, ini kalimatnya. Nah, dari referensi ini baru saya mendapatkan informasi. Yang pertama, nah itu dia. Convergent validity itu mengukur sejauh mana suatu konstruk, sejauh mana variabel laten itu menyatu terhadap indikator-indikatornya. Nah, itu dia. Dengan kata lain, convergent validity mengukur seberapa besar variabel laten dalam menjelaskan varians dari indikator-indikatornya. Atau bahasa yang lebih mudah lagi, seberapa baik, mungkin seberapa baik variabel laten dalam mewakili indikator-indikatornya. Nah, itu dia bahasa yang lebih mudah dipahami mungkin ya, seperti itu dia. Nah, jadi salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur convergent validity adalah Average Variance Extracted atau AV. Nah, pemeriksaan AV itu perlu dilakukan pada model pengukuran reflektif. Referensinya semua ada di sini kok. Ini sudah saya rangkum ya, seperti itu dia. Kemudian, nah, nilai minimum AV yang dapat diterima, nah nilai AV paling rendah yang dapat diterima 0,5. Jadi, kalau misalkan nilai AV-nya lebih besar sama dengan 0,5, itu artinya 50% atau lebih dari 50% variabel laten tersebut mampu menjelaskan varians dari indikator-indikatornya. Nah, seperti itu dia. Kita mulai langsung contoh kasus. Misalkan diberikan model seperti ini. Di sini ada dua variabel laten, ada motivasi, ada kinerja. Motivasi terdiri dari 3 indikator. Mod 1, mod 2, mod 3. Sementara kinerja terdiri dari 2 indikator. Kin 1 dan kin 2. Ya. Kemudian jumlah respondennya misalkan ada 20 orang. Oke. Nah, di sini berikut hasil perhitungan AV. Nah, kita langsung lihat ya. Jadi modelnya seperti ini. Oke. Nah, ketika kita proses untuk menghitung AV, di sini dia. Nah, ini dapat AV-nya. Nih, AV-nya sudah dapat. AV dari kinerja, AV dari motivasi. Kita lihat di bahannya, ini dia. Nah, di sini kita bisa melihat AV dari kinerja
0,89254. Yang artinya, yang berarti, bukan AV ya, yang berarti kinerja, maaf, di sini bukan AV, yang berarti kinerja mampu menjelaskan varians dari indikator KIN 1 dan KIN 2 sebesar 89,254%. Artinya apa? Artinya variabel kinerja itu sudah baik dalam hal mewakili dari indikator KIN 1 dan KIN 2. Alasannya karena sudah lebih dari 50%. Nah, kan 89%. Sudah lebih dari 50% varians yang mampu dijelaskan oleh kinerja. Nah, itu dia kegunaan dari AV. Tapi kalau AV dari motivasi 0,48823, yang berarti bukan AV, yang berarti di sini motivasi mampu menjelaskan varians dari mod 1, dari indikator mod 1, mod 2, mod 3 sebesar 48,254%. Artinya apa? Variabel motivasi belum cukup baik dalam hal mewakili dari indikator mod 1, mod 2, mod 3. Oleh karena belum mencapai atau lebih dari 50% varians yang mampu dijelaskan oleh variabel motivasinya. Seperti itu dia.